Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fa ya al-khadiru usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa ya al-khadirun usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al alimul hakim adada kulli harfin kutiba wa yuktab abadal abidin wa dahrat tahirin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberi nikmat sempurna, nikmat iman, nikmat Islam, diberi sehat sempat mudah untuk bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian majelis ta'lim. Salawat kemudian salam kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat semuanya sampai kepada penutup beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Sifatus Saja Syarh Syekh Al-Alim Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, keberkahan, ampunan kepada beliau, para guru beliau, juga kepada para murid beliau sampai hari ini kita yang mempelajari dan membaca kitab beliau rahimahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan sampai kepada faslun fi bayani jami'i ma wajaba bihil iman wal barokin adalati ala haqiqatil iman, atau yang biasa kita sebut dengan arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk kepada pembahasan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan iman adalah percaya atau yakin. Adapun secara definisi syariat, sesuatu atasdik bijami ima ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma alima minad-din bi darurati la mutlaqan, bahwa yang disebut dengan iman adalah meyakini segenap apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu bersumber dari ilmu pengetahuan agama secara pasti, tidak secara mutlak. Jadi kita akan memilih iman yang benar, pasti disandarkan kepada dalil, pada argumentasi yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi keyakinan para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, sampai kemudian sampai kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada pemahaman seperti itu hingga akhir zaman. Maka apabila kita definisikan dengan hal yang seperti itu, kondisi keimanan atau tartib seseorang ketika mempunyai iman kepada sesuatu dibagi menjadi 5 bagian, sebagaimana maratibul iman khamsatun, klasifikasi atau urutan-urutan pengkelasan keimanan itu ada 5. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, awaluha imanu taklidin wa wal jazmu biqaulil ghair min ghairi ayyarifa dalilan wa huwa yasihu imanahu ma'a isyan bitarkihin nadhar ay al istidlal in kana qadiran alat dalil. Jadi yang pertama, imannya orang yang taklid
Apa iman orang taklid itu? Iman seseorang yang hanya percaya kepada ucapan orang lain tanpa mengetahui argumentasi atau dalil ya yang berkenaan dengan yang diyakini itu. Adapun yang seperti itu termasuk atau dihitung masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan mencari dalil atau alasan ketika kita masih diberi karunia oleh Allah kemampuan untuk mencarinya. Jadi yang pertama sudah kita sampaikan kemarin di pertemuan 2 pekan kemarin ya, bahwa tingkatan iman yang pertama adalah iman taklid, imannya orang yang baru ikut-ikutan. Kalau dikatakan kepada kita air laut itu asin, maka kita melihat orang tersebut ketoke wong iki kok omahe pinggir laut, ya wis percaya wae. Maka itu disebut dengan iman taklid. Iman sekedar percaya terhadap informasi yang datang dari orang lain tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Maka tingkatan iman yang kedua lebih ya kepada sesuatu yang terperinci. Saniha yang kedua imanu ilmin, iman yang didasari dengan pengetahuan. Wa huwa ma'rifatul aqaid bi adallatiha wa hadza min ilmil yaqin ya. Yang kedua imannya orang yang berdasarkan ilmu, yaitu mereka mengetahui akidah atau keyakinan-keyakinan disertai dengan alasan atau argumentasi atau dalil-dalil yang berkenaan dengan apa yang diyakini itu. Wa hadza min ilmil yaqin, yang seperti ini disebut dengan ilmu yakin ya. Jadi ada ilmu taklid, ada ilmu yakin. Siapa orang yang mempunyai ilmu yakin? Mereka adalah orang yang sudah meyakini sesuatu dengan dalil atau argumentasi atau sesuatu yang menjadikan dia yakin tersebut. Bil intisal ya, apabila kita melihat orang mengucapkan suatu perkataan kalau air laut itu asin, maka orang tadi mengatakan kenapa air laut itu bisa asin? Karena mempunyai kandungan garam. Dan kita sudah tahu secara mutlak, secara tanpa ada alasan lagi bahwa garam itu adalah asin. Maka ketika kita mengatakan saya yakin kalau air laut itu asin, kenapa? Karena air laut mempunyai kandungan garam. Nah, itu baru kita ke level berikutnya. Setelah kita hanya taklid kepada omongan orang, ternyata ada informasi tambahan bahwa air laut itu mengandung unsur garam, maka otomatis air laut rasanya asin. Nah, ini sudah masuk kepada apa? Imanu ilmin, iman dengan keyakinan karena tahu bahwa kandungan air laut tersebut memang ada unsur garamnya. Sebagaimana ketika kita mengatakan nanti Allah itu ada, lalu orang tadi mengatakan kenapa kita meyakini Allah itu ada? Karena bukti keberadaan Allah itu nyata. Nah, itu baru kita sampai kepada level iman bi ilmin tadi, iman dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, talisuha imanu ayanin, iman dengan terperinci. Wa huwa ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi fala yagibu rabbahu an khatirihi tarfata ainin bal hayatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yaqin. Tingkatan yang ketiga dari tahapan keimanan adalah iman dengan terperinci. Apa artinya? Wa huwa ma'rifatullah, adalah pengetahuan kepada Allah bi muraqabatil qalbi, dengan pengawasan atau rasa yang kita dapati di dalam hati kita bahwa Allah senantiasa mengawasi diri kita.
Fala yagibu rabbah an khatirihi torfatain, maka orang tersebut tidak akan pernah merasa terlepas dari pengawasan Allah walaupun sekejap mata. Bal haibatuhu daiman fi qalbihi, bahkan kebesarannya senantiasa terasa di dalam hati orang tersebut. Ka'annahu yarah, sebagaimana dia seolah-olah mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa maqamul muraqabah, yang seperti itu disebut dengan posisi merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma ainul yakin, iman yang seperti itu disebut dengan ainul yakin, iman yang sudah mendarah daging atau sudah diyakini 100%. Maka orang yang sudah mendapati ainul yakin di dalam keimanannya, dia adalah orang yang bisa merasakan air asin dari lautan tersebut. Jadi kalau tadi kata orang air laut apa? Asin. Itu baru informasi. Lalu yang kedua dengan ilmu. Orang tadi mendapatkan informasi lanjutan. Kenapa air laut bisa asin? Karena memang ada kandungan garamnya. Nah, ini namanya ilmu yakin. Maka ketika sudah masuk peringkat yang ketiga, orang tadi akan mencari tahu secara pasti. Saya akan datang ke tepi laut, lalu akan saya rasakan sendiri air laut itu apakah benar-benar asin. Maka ketika orang tadi sudah mengicip mengecap dari air laut tersebut, maka orang tersebut akan bertambah yakin. Maka orang yang seperti ini disebut dengan ainul yakin. Dia iman dengan 100% bahwa air laut itu adalah asin. Kemudian yang keempat, imanu haqqin, yaitu keimanan yang pasti, yang hak. Wa huwa ru'yatullah ta'ala biqalbihi wa huwa makna qaulihim al-arif yara rabbahu fi kulli syai'in wa huwa maqamul musyahadah wa yusamma haqqul yakin. Kalau yang ketiga ainul yakin, yang keempat makomnya haqqul yakin, yaitu seseorang yang sudah mempunyai keimanan dengan hak atau benar. Siapa dia? Dia adalah orang yang mampu melihat keberadaan Allah di dalam hatinya. Wa huwa makna qauluhum, yaitu makna perkataan mereka al-arif, orang yang mempunyai ma'rifah, ya rabbah, akan bisa melihat Rabbnya fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Wa huwa maqamul musyahadah, yang seperti itu disebut dengan kedudukan bisa menyaksikan kehadiran Allah di dalam segenap sesuatu. Maka yang tersebut kita ucapkan tadi adalah maqamul musyahadah, orang yang mempunyai kedudukan sudah mampu menyaksikan kekuasaan Allah di dalam segala hal dan bentuknya. Maka yang seperti itu disebut dengan haqqul yakin. Kita perincikan lagi ya. Orang yang taklid dikasih tahu air laut itu rasanya asin. Orang yang sudah punya informasi keilmuan, dia sudah tahu alasannya bahwa air laut itu asin karena ada kandungan garamnya. Yang ketiga, ainul yakin, dia merasakan sendiri bahwa air laut itu asin. Yang keempat, dia mempunyai informasi tambahan bahwa kejadian asin yang ada dalam rasa air laut itu ada yang menjadikan, yang disebut dengan al-khaliq, yaitu Allah. Maka ini yang disebut dengan makom musyahadah. Makom di mana hati ini sudah mempunyai satu capaian, keyakinan bahwa setiap yang ada pasti diciptakan. Antum melihat ini meja, yakin bisa jadi sendiri atau yakin ada yang menjadikan meja ini seperti ini?
Yakin ada yang mengkreasikan, menjadikan sehingga kayu bisa berbentuk meja. Itu namanya makom musyahadah. Kalau tidak hati-hati di dalam menerjemahkan bahasan ini, nanti bisa masuk pada kesesatan wihdatul wujud. Apa wihdatul wujud itu? Manunggaling kawula ing Gusti. Atau dia meyakini dalam setiap yang dia lihat ada Allah di dalamnya. Maka orang yang tidak hati-hati akan mengatakan itu Allah. Ya, seperti yang dikatakan Al-Khalaj. Oh, kamu kafir. Kenapa? Karena menunjuk kursi dengan Allah. Ternyata keterangannya kursi itu diciptakan dari kayu. Kayu itu yang menumbuhkan Allah, dan tidak ada yang menumbuhkan kecuali dari benih ciptaan Allah. Dan semua yang ada di sini adalah hasil kreasi Allah. Maka kayu sama dengan Allah. Itu nanti hululiyah namanya ya. Pemikiran tentang menyatunya Allah di dalam makhluk. Ini sesat. Padahal cukup kita katakan ya, semua yang ada ini adalah ciptaan Allah. Maka ketika kita melihat sesuatu, jangan dipandang sesuatu itu, tapi lihatlah siapa yang memiliki dan yang menciptakan sesuatu tersebut. Nanti kalau sudah seperti ini, kajiannya ikut Hakim ya, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Ya, nanti sudah bahasanya tentang makom musyahadah. Ya, beliau senantiasa mengingatkan kepada kita ini hanya makhluk, kita ini hanya ciptaan. Maka kita ada yang mengatur, kita ada yang merawat, kita ada yang menentukan kapan kita ada, apa yang menjadi lakon kita, apa yang akan kita temui, dan endingnya kita akan seperti apa, dan kemana kita akan tinggal, ke surga atau neraka. Itu nanti kajiannya sudah ma'rifatullah, tingkatnya apa? Hakul yakin, gitu ya. Jadi kalau kita sudah bisa melihat, Masya Allah, gunung luar biasa eksotiknya, maka yang kita puji sebetulnya bukan siapa? Gunung, tetapi yang menciptakan gunung. Ya Allah, maha besar Engkau yang mampu menciptakan gunung seindah dan sekokoh itu. Maka ketika dia mendaki, bukan ananiah, bukan capaian pribadi yang diagungkan, aku sudah menaklukkan beberapa gunung, tidak. Tetapi yang ada dalam hatinya adalah aku sudah membuktikan kebesaran Allah. Tambah umat atau tambah paham gitu? Paham ya, insya Allah ya, paham. Jadi ini tingkatan apa? Hakul yakin atau makom musyahadah. Yang kelima, level terakhir di dalam capaian keimanan, yaitu homisuha, dan yang kelima imanu hakikotin, yaitu iman hakikat. Wahwal fana billahi wasyukru bi hubbihi fala yasadu illa iya kaman gharaqa fi bahrin walam yarolahu sakhilan wal wajib ala sasil akhir. Yang kelima, imannya hakikat. Apa iman hakikat? Yaitu orang yang larut di dalam kekuasaan Allah dan mabuk terhadap kecintaan kepada Allah. Maka orang yang seperti ini tidak melihat kecuali hanya kepada Allah. Sebagaimana orang yang tenggelam di dalam lautan, maka dia tidak mampu lagi melihat tepian dari laut tersebut. Jadi kalau kita sudah kepada level yang kelima, kita tidak akan pernah ya menggunjing atau mempunyai don-don yang buruk kepada Allah, atau kita mempunyai sesuatu keresahan di dalam hati kita, karena memang kita yakin semuanya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita urutkan tadi, orang taklid, orang yang hanya percaya terhadap orang yang mengatakan air laut itu asin, orang yang mempunyai ilmu, orang yang punya tambahan informasi karo air laut itu punya kandungan garam, orang yang sudah muraqabah, mempunyai pengawasan kepada
zatnya Allah, dia akan tahu kalau diincipi betul memang air laut itu asin. Yang keempat, maqam musyahadah, dia sudah tahu bahwa asinnya air laut itu ada yang menciptakan, yaitu Allah. Maka yang kelima, orang yang larut kepada zatnya Allah, apa artinya? Sebagaimana orang tadi masuk ke dalam lautan, maka orang yang tenggelam tidak akan bisa melihat kecuali hanya seluruhnya air. Begitu ya. Apa namanya ini, makam apa? Makam hakikat ya. Nah, nanti bahasanya kalau sudah kita bahas tentang iman kepada Allah, nanti ada ma'rifatullah, insya Allah kita akan bahas sebetulnya itu apa. Syariat itu ya tadi taklid sampai merasakan air asin, itu apa namanya? Syariat. Kalau kita sudah mengamalkan, merasa nyaman di dalam ibadah kita dan punyai ya rasa bertanggung jawab untuk menggugurkan kewajiban kita, itu makrifat bahwa kita butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Nah, hakikatnya nanti ketika kita sudah tidak punya kewajiban lagi, sholat bukan wajib bagi kita, tapi sholat adalah kebutuhan kita. Nah, itu juga makom hakikat. Jadi kalau ada ya belajar tentang wudhu sampai praktek wudhu, belajar tentang sholat sampai praktek sholat, itu syariat. Kalau sudah mengamalkan sholat, tahu nikmatnya sholat, itu makrifat. Ketika sholatnya sudah bisa mencegah dirinya dari sesuatu yang mungkar dan fahsya, maka itulah yang disebut dengan hakikat. Jadi kalau ada orang ngomong ya, saya sekarang sudah naik level, saya tidak makom syariat lagi, saya sudah makom hakikat, tapi dia tidak sholat, yang diomongkan itu benar, tapi realisasinya yang salah. Dia ngomong tapi nggak paham maksudnya begitu. Jadi kalau ini kita makomnya apa sekarang ini? Ya tiga tadi ya, syariat, makrifat. Ada yang sudah dari kita itu sudah hakikat, yaitu orang yang sudah takut bermaksiat kepada Allah. Karena apa? Karena sudah melakukan sholat, karena sudah tahu rukun, syarat, wajib, sunnah dari perbuatan sholat tadi. Gitu ya. Nanti jangan walak-walik nanti. Begitu kita sudah makrifat, orang gelem sholat, nah begitu ya. Nanti itu jadi apa Pak? Tersesat. Gitu. Dari 5 kategori level keimanan ini, mungkin ada yang perlu diulang dulu atau ditambah keterangannya. Silakan. Rasa kesusu ya. Ini bahasan-bahasan santai aja dulu. Nanti kalau sudah di rukun syarat wudhu, rukun syarat sholat berjamaah, sholat sendirian, nah nanti kita bisa cepat ya, karena itu sudah banyak kita lakukan. Tapi di pondasi-pondasi seperti ini, insya Allah kita pelan-pelan saja supaya mendapatkan pemahaman dan juga tidak ada keraguan gitu ya. Cukup? Jadi nek menanggapi malah sanksi ya. Silakan. Hakul yakin dan ainul yakin ya. Ainul yakin itu musyahadah, terus hakul yakin itu hakikat ya. Orang yang sudah punya 3 terapan, 3 tahapan di dalam keimanannya, dia punya informasi tentang asinnya air laut, dia punya informasi tentang sebab asinnya air laut tadi, dan orang yang sudah mengecap air laut secara langsung dan dia bisa merasakan asin air laut itu seperti apa, maka level berikutnya adalah level yang keempat, yaitu imanu haqqin. Dia betul-betul
tahu bahwa setiap yang ada itu tidak muncul tiba-tiba, sebagaimana pemahaman ateis. Orang ateis mengatakan Allah itu tidak ada. Kenapa? Karena yang ada ini adalah alamiah, muncul secara tiba-tiba. Maka kita katakan kepada orang yang seperti itu, apakah kamu yakin kalau tulisan di dalam buku ini tadinya belum jadi kertas, lalu kertas itu ada sendiri? Tadinya belum ada tulisan, lalu tulisan itu muncul sendiri. Tadinya belum terbukukan, belum dijilid, lalu bisa menjadi jilitan seperti ini secara sendiri. Maka dia akan mengatakan, ya nggak mungkin. Sebelumnya ada proses pembuatan kertas, lalu ada penulisan di atas kertas tadi, lalu ada penyusunan, kemudian dijilid lalu menjadi buku. Sehingga kita katakan kalau yang sesederhana ini saja butuh yang membuat atau yang menjadikan, bagaimana dengan alam semesta? Maka kejahiliahan itu bukan kebodohan tentang teknologi, Pak, tapi hampanya keimanan tentang Sang Pencipta. Kenapa negara Arab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bangsa jahiliyah, Pak? Apakah mereka tidak punya teknologi? Apakah mereka tidak punya peradaban? Punya. Oh, sebelum Nabi lahir itu mereka sudah ekspansi, udah ekspedisi, membawa dagangannya ke Syam, membawa dagangannya ke tempat-tempat yang jauh. Itu apa? Bukan apa, Pak? Peradaban. Itu peradaban. Kenapa mereka disebut jahiliyah? Karena mereka tidak kenal dengan Allah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir menyampaikan risalah Islam, mereka mendapatkan pencerahan tentang ilmu, betapa semua yang ada ini adalah hasil ciptaan Allah. Maka di situ kita mempunyai informasi, oh ternyata air laut yang rasanya asin itu ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Nanti bahasanya kepada iman billah. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena Allah itu harus ada. Kalau Allah nggak ada, semuanya pasti tidak ada. Nah, itu baru kita yakin, oh ternyata asin yang kita bisa rasakan dari air laut tadi ada yang menciptakan, tidak datang secara tiba-tiba. Nah, baru ketika kita sudah naik level dari 4 menuju yang kelima, hakikat, kita akan melihat semua ini adalah kreasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita melihat anak kecil yang perlu ya dirawat, perlu dibimbing, perlu dikasih pendidikan dan juga kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita melihatnya bukan anaknya, tapi ini hamba Allah. Itu baru hakikat. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami atau insya Allah ya. Karena kadang-kadang nek urung ditambahi kita tambah bingung gitu. Kalau sudah ya cukup gitu. Kalau sudah ya cukup. Yang lain? Ya. Jadi semua sebetulnya yang kita biasa dengar dari teman-teman di luar itu bisa diilmiahkan. Kenapa mereka yang memahami kurang tepat? Biasanya karena taklid saja. Jadi ada orang yang belajar kepada seseorang, lalu orang tadi ada sesuatu yang tidak dikuasai dari hal-hal yang sifatnya syariat, maka ke atasnya nanti salah terus. Maka tidaklah ada orang yang betul-betul takut kepada Allah kecuali orang tadi pasti paham syariat, melaksanakan dan mengamalkan yang difahami dari ilmu syariatnya, lalu bisa merasakan dan juga mengambil kesimpulan-kesimpulan dari apa yang telah dirasakannya tadi, sehingga orang tadi akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis ngaku duweni makom hakikat tadi,
dengan meninggalkan sholat, kira-kira tambah takut tidak sama Allah SWT? Ya tambah nekat kan. Yang paling makrifat, yang paling hakikat di dalam keagamaan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi meninggalkan sholat tidak? Tidak. Dan beliaulah yang mempunyai predikat atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian semua. Ya, atau di dalam syair Burdah itu atqal atqiya, ya. Yang paling takwanya dari orang-orang yang bertakwa itu siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tetap wudu, ya, tetap sholat, tetap bersahur, tetap puasa dan berbuka, melaksanakan haji, bersedekah, semua syariatnya dilakoni, Pak. Maka dari syariat kepada makrifat, kepada hakikat, ini satu kesatuan, nggak boleh ada yang ditinggal. Tapi kalau capaian kita baru syariat, ya sudah, memang itu capaian kita. Tapi kalau sudah naik, bukan berarti syariatnya ditinggal gitu maksudnya. Tapi tetap dilaksanakan sampai kepada nanti kita sampai kepada makom hakikat tadi, insya Allah ya. Dari kelima yang kita sampaikan tadi, sebetulnya hanya dua saja yang diwajibkan kepada seorang yang mempunyai beban syariat atau mukallaf, yaitu taklid dan ilmu. Karena dengan dua iman yang kita pelajari, taklid dan ilmu ini, sudah cukup untuk menerapkan syariat. Jadi kalau ada orang, ayo kita ibadah kepada Allah, gimana caranya? Caranya dengan sholat. Lalu bagaimana tuntunan sholatnya? Mulai dengan toharoh. Ketika sudah toharoh selesai, lalu rukun dan juga syarat wajib sunnah dalam sholat. Kalau sudah dilakukan, berarti kita sudah masuk ke dua tahapan iman tadi, iman taklid dan iman ilmu. Maka kita sudah tidak dihitung bermaksiat lagi kepada Allah, karena sudah tahu alasannya kenapa kita harus beriman, dan sudah menjalankan syariat sebagai bentuk bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkat 3 selanjutnya itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang ngotot mau bisa makrifat kepada Allah, tapi Allah belum kasih ya pemahamannya, belum kasih anugerah itu, dia nggak bisa. Sholat ben khusyuk bisi carane, dia akan tanya seperti itu. Karena khusyuk itu apa? Anugerah. Cukup bagi dia tahu informasinya, menjalankan rukun syarat wudhu, rukun syarat dari sholat, maka itu sudah menggugurkan kewajiban plus berpahala. Adapun nanti bisa khusyuk itu anugerah. Adapun nanti bisa terhindar dari yang fasad dan mungkar, itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi tugas kita cuman 2 level yang pertama. Selanjutnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di poin ini ada yang perlu diulang lagi? Cukup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan matannya. Wal wajib ala syahsi ahadul qismainil al-aulayaini wa amat salasah al-akhar fa'ulumu rabbaniyah ya yakhussu biha mayasya min ibadihi. Keterangannya, bagi kita seseorang yang mendapatkan taklif, kewajiban kita hanya di 2 level yang pertama, yaitu iman taklid dan iman ilmu. Kemudian 3 yang lainnya itu adalah
Fa'ulumu rabbaniyati itu adalah ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan ilmu-ilmu tersebut kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong ngaji ngeten iki nggih, sama-sama kita sampaikan, sama-sama kita dengar, sama-sama kita uraikan. Itu ada yang 100% paham, ada yang 50% pemahamannya, ada yang nuwun sewu digawe ngantuk karo Gusti Allah, ra krungu apa-apa iya iso, Pak. Yang keempat, krungu tapi ra paham itu ya ono, Pak. Nah, itu karena murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita berharap ya ora ono tapi sing teko ngantuk terus paham itu enggak ada ya. Kecuali orang yang sudah pernah belajar sifatnya apa? Pengulangan. Maka orang-orang yang hadir sama-sama mendengar, sama-sama mendapatkan keterangan, lalu diberi pemahaman, itu murni anugerah dari Allah. Tapi datangnya kita ke majelis, mendengarkannya tentang sarah-sarah keilmuan, itu sudah menggugurkan kewajiban tolabul ilmi. Begitu maksudnya ya. Paham ya? Jadi 3 yang lain itu anugerah. Kenapa? Itu murni pemberian dari Allah. Tugas kita cuman tahu syariat dengan alasannya, lalu melaksanakan syariat tersebut. Selebihnya itu adalah anugerah dari Allah. Jadi ada orang yang sudah bisa, aku nerak sholat sih, rak tenang, pokoknya kudu sholat sih. Ada yang orang yang sudah sholat tepat waktu dan dia mendapatkan manfaat dari sholatnya, ada. Dan ada juga orang-orang yang tahu sholat itu wajib, dikon sholat yo angel, sholatnya akhir ya. Dan setelah sholat dia nggak mendapatkan manfaat dari sholatnya, itu juga banyak. Karena itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka itulah yang disebut dengan maratibul iman khamsah. Awaluha imanu taqlid, saniha imanu ilmin, salisa imanu ayanin, rabiuha imanu haqqin, wa khamisuha imanu haqiqatin. Itu ya. Kemudian dari arkanul iman yang pertama adalah antu'mina billahi, supaya kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bi an ta'taqida ala tafsil annallaha ta'ala maujudun qadimun baqun mukhalifun lil hawadisi mustaghnun an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun walal ijmali annallaha kamalat la tatanaha wa'lam annal mawjudat bin nisbati lil istighna'i anil mahal wal mukhassis wa adamihi arba'atun ya. Bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala? Yaitu supaya kita mempunyai keyakinan dengan cara terperinci bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maujudun, yang ada, qadimun terdahulu, bakin kekal, mukhalifun lil hawadisi tidak sebagaimana makhluk, mustaghnun an kulli syai' tidak membutuhkan segala sesuatu, wahidun tunggal atau esa, qadirun mempunyai kemampuan atau maha mampu, muridun maha menghendaki, alimun maha mengetahui, hayyun maha hidup, sami'un maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berkalam. Wa alal ijmal, dan secara global sesungguhnya Allah adalah sempurna tanpa batas ya. Jadi bagaimana cara kita iman kepada Allah? Iman kepada Allah dengan 2 cara. Satu secara global, yang kedua secara terperinci.
Bagaimana cara kita mengimani Allah secara global? Kita yakin bahwa Allah itu wajib ada. Kenapa kita harus yakin kalau Allah itu wajib ada? Karena semua selain Allah itu butuh yang mengadakan. Maka kalau Allah tidak ada, otomatis semuanya tidak ada. Itu secara global ya. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena Allah yang mengadakan segala sesuatu. Maka kalau tidak ada Allah, semua pasti tidak ada. Nah, ketika dituntut secara terperinci, kita akan bisa menjawab bahwa semua selain Allah adalah hal yang tadinya tidak ada atau hawadis. Semua yang hawadis butuh untuk diadakan, yang menciptakan. Maka ketika Allah kita sebut dengan Al-Khaliq, maka dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka ketika kita iman kepada Allah secara terperinci, kita akan bisa menjawab kenapa kita iman kepada Allah. Karena selain dari Allah adalah hal baru, dan hal baru butuh ada yang menjadikan atau mengadakan. Maka Allah wajib adanya. Ya, karena kalau kita enggak mengatakan seperti itu, kita tidak mempunyai keyakinan. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya terhadap Allah. Maka kita butuh satu kepastian yang kita yakini di dalam hati kita bahwa Allah itu ada. Bagaimana kita yakin kalau Allah itu ada? Dengan adanya tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam Aqidatul Awam ya, bukti keberadaan sesuatu itu sangat sederhana. Ketika kita keluar dari rumah lalu menuju ke tepi jalan, kita melihat ada kotoran hewan, otomatis kita akan bisa menyimpulkan, oh tadi ada hewan yang lewat sini. Padahal waktu itu kita enggak lihat. Juga tidak ada orang yang memberitahu bahwa tadi ada hewan yang lewat sini. Kenapa kita bisa yakin kalau tadi ada hewan yang lewat sini? Dengan adanya kotoran yang kita lihat tadi. Paham tidak? Paham? Ya. Allah itu ada. Kenapa kita yakin kalau Allah itu ada? Karena ada bukti tentang kebesaran dan keberadaan Allah. Kalau disederhanakan, ketika kita keluar rumah ke tepi jalan lalu melihat kotoran hewan, tidak ada yang mengatakan, dan kita tidak lihat sendiri kalau tadi ada hewan, kita langsung bisa yakin bahwa tadi ada hewan yang lewat di depan rumah kita di tepi jalan tadi. Dengan apa? Dengan wujud kotoran hewan tadi. Kenapa kita yakin Allah itu ada dan Allah itu eksis? Karena ada alam semesta ini. Ya, dan itu bukti keberadaan dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut alam? Ada yang tahu kenapa disebut alam? Alam. Kenapa disebut alam? Alam itu jamak dari alamatun. Alamatun itu tanda. Alamatun, alamatani, alamun. Tanda, dua tanda, tanda-tanda yang banyak. Maka seluruh yang ada selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam karena memang itu tanda keberadaan zat yang menciptakan benda-benda, sesuatu, semua yang ada sekarang ini. Sampai di poin ini bisa difahami atau butuh pengulangan atau mungkin ditanyakan, silakan. Santai ya, ini bahasan santai, nggak usah kesusu. Satu kalimat kita sampaikan, kita perjelas. Kalau tidak jelas juga kita ulangi.
ya. Kenapa? Karena ini ilmu wajib, nggak boleh salah ya. Dalam akidah itu nggak boleh salah. Kalau di dalam syariat kita salah itu bisa makruh, kita salah itu bisa haram. Tapi kalau di dalam akidah kita salah itu ya, kalau tidak sesat ya kafir itu aja. Maka nggak boleh salah ini ilmu ini. Makanya ilmu sing ora kena salah kudu paham gitu ya. Kalau nggak paham sama sekali tidak masalah. Tapi kalau baru setengah paham atau mendekati paham harus dikejar nanti, supaya nanti pemahamannya bisa sempurna. Sampai di poin ini dulu. Ada yang perlu diulang atau ditambah ya keterangannya? Cukup ayo. Ya. Nanti kita akan bahas sifat Allah ya, akan bahas sifat Allah secara terperinci, dan sebelumnya kita hanya sampaikan secara sekilas bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala secara terperinci kita harus punya keyakinan bahwa Allah itu maujudun, bahwa Allah itu ada. Nah, keberadaan Allah memang tidak terlihat, tapi banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Maka ketika kita menyebut semua yang ada di sekitar kita itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah. Kenapa? Karena semua yang ada itu adalah barang baru yang tadinya tidak ada. Maka butuh yang mengadakan atau yang menciptakan. Maka disitulah kita yakin ada zat yang namanya Allah itu sendiri. Zat itu apa sih Pak? Ada yang tahu zat itu apa? Kalau kita katakan zat Allah, zat itu apa? Ini ilmu dasar ya, ilmu dasar. Nanti ketika kita nggak tahu ya, kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Allah itu zat. Yang zat Allah itu maujudun. Terus mukhalafatun lil hawadis, bakun ya, kekal. Terus semua dengan sifat-sifat yang kita sebut sifat wajib nantinya. Sifat yang harus ada dalam zatnya Allah. Nah, zat itu apa sih? Wujud. Wujud itu sifat. Wujud itu ada. Ya, kalau seperti ini ada. Kalau saya tutup, saya apa? Saya simpan. Di sini tidak ada. Itu sifat. Zat itu apa? Ini mendasar ya. Sing diibadahiyah monoyah ini ya, kita tentang zat saja nggak tahu ini. Gimana ini? Yang kita ibadahi siapa? Yang kita ibadahi siapa? Allah kan? Allah itu apa? Allah itu zat. Ada yang mengatakan Allah itu sesuatu? Tidak ada. Karena Allah bukan sesuatu. Tahu nggak? Nyata, tidak berwujud. Nah, itu sifat semua. Itu sifat semua. Itu sifat semua. Ya. Apa zat itu? Nah, ini GPR itu nih ya, GPR ya. Zat kalau kita buka dalam kamus ya, itu dimaknai dengan entitas. Entitas. Apa entitas itu? Keberadaan. Betul. Keberadaan yang tidak butuh dengan yang lain, itu namanya entitas. Keberadaan yang mandiri, yang tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Atau biasa kita sebut dengan inti. Jadi zat itu adalah inti. Nah, semua selain zat itu sifat. Kalau kita disebut ya Pak Nasikun, zatnya yaitu Pak Nasikunnya.
Pak Nasikun sing di, maka kita mulai menyebut sifat. Pak Nasikun yang driver itu loh, Pak Nasikun yang wawasannya luas itu loh. Nah, itu sifat semua. Tapi ketika kita sebut Pak Nasikun, ya zatnya dia itu, nggak boleh enggak. Maka ketika kita mengatakan Allah, Allah itu zat, ya Allah itu sendiri. Begitu kita sebut dengan nama-nama yang lain, maka otomatis yang kita sebut itu adalah sifat atau nama dari zat yang kita ibadahi tersebut. Ya, jadi Allah itu bukan benda, Allah itu bukan sesuatu, Allah juga bukan makhluk. Maka nanti ketika kita mensifati Allah, hindarkan dari sifat-sifat yang identik dengan makhluk. Itu nanti pembeda antara Ahlus Sunnah dengan yang lain, Pak. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat mutasyabih nanti kita akan banyak temui kata-kata yang identik dengan sifat makhluk. Apa itu? Istawa alal ars, yang zilu rabbuna ilas sama'id dunya. Duduk, turun, diam, bergerak. Itu sifat makhluk, sifat benda. Cair, padat, keras, lunak, panas, dingin. Nah, itu sifat benda. Maka nanti ini pokok ini ya. Ketika kita membahas Allah, hindarkan dari semua yang identik dengan kebendaan. Ya. Apa tadi entitas? Keberadaan. Keberadaan yang tidak butuh dengan yang lain. Maka kalau kita disebut Allah, Allah adalah zat yang tidak butuh dengan yang lain, yang mempunyai sifat harus ada, maujud. Ya. Terus yang kedua, Kodim, ya, kodim itu tidak mempunyai permulaan. Karena kalau punya permulaan itu juga benda. Alam semesta ini ada yang menciptakan enggak? Ada. Ada permulaannya enggak? Ada. Walaupun kita tidak tahu, tetapi secara ilmiah bisa dibuktikan. Dan itu sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an-Nya. Dulu langit dan bumi ini satu, fafataqnahuma, maka kami pecahkan keduanya. Ini di dalam teori ilmiah ada namanya Big Bang. Ya, sebelum Big Bang ini ada teori apa Pak? Nebula. Berputarnya sebuah kumparan debu sampai kumparan tadi mengeras menjadi sebuah benda. Ketika sudah menjadi benda, maka Allah pisahkan antara yang namanya langit dan yang namanya bumi. Artinya alam semesta ini ada permulaannya enggak? Ada. Tapi kalau sudah sifat Allah, Allah punya sifat qadimun, tidak mempunyai permulaan. Karena apa? Karena Allah kalau ada mulanya, itu namanya bukan Allah. Gitu ya. Mulai serius sih. Serius. Ya. Nah, ini karena tadi ini ya, bahasan-bahasan iman kepada Allah itu sifatnya wajib ya. Maka ketika kita membahas tentang zat tadi, entitas, maka kita simpulkan Allah adalah zat, yaitu keberadaan yang tidak membutuhkan yang lain, mustaghnun ya, tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Maka Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri sendiri, independen, tidak butuh dengan yang lain. Allah tidak butuh warna, Allah tidak butuh rasa, Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh keberadaan yang semisal dengan makhluk. Nah, ini nanti baru pembahasan tentang ma'rifatullah. Nah ya, jadi kita pelan-pelan
antara nanti makrifat, terus pembahasan ilmu tentang akal, fungsi akal itu untuk apa saja yang ditetapkan dengan fungsi akal. Maka setelah itu kita akan mempelajari sifat-sifat Allah dan mensucikan Allah dari sifat-sifat kebendaan atau makhluk. Ya, ini nanti cikal bakal kemurnian akidah begitu ya. Ketika kita nanti nggak tahu dasar ini, ada orang yang ngomong, oh ketoke bener ngono kae, padahal itu salah. Oh ketoke omongane tepat itu, padahal sesat. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmu dasarnya. Dasar yang paling pokok ketika membicarakan Allah, jangan diidentikan dengan makhluk. Ya. Nanti kata-kata yang menjebak, kapan Allah itu ada, di mana Allah berada, berapa ukurannya. Itu kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Kenapa? Seluruh yang disampaikan tadi dari pertanyaan itu adalah sifat makhluk. Paham ya? Maka karomiyah terus Khasawiyah itu meyakini Allah itu punya daging, punya darah. Nah, itu jelas makhluk tuh. Allah mempunyai ukuran. Nah, itu jelas makhluk. Nanti kita akan mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Ada juga ya yang Wahabi mengatakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti tangan makhluk. Tambah bingung berapa? Duit tangan tapi tangannya rak koyo makhluk. Padahal kita hanya tahu tangan itu sebagaimana yang kita bisa pikirkan dan sebagaimana yang telah kita lihat. Nah, nanti hasil dari pengucapan ini itu juga rancu. Kalau dikatakan Allah punya tangan, tangan itu apa sih? Tangan itu apa? Tangan itu anggota badan. Berarti kalau kita isbat dengan makna Allah punya tangan, kita meyakini Allah punya badan. Badan itu makhluk apa Allah, Pak? Ya. Ini saya penggiringan aja ya untuk kenapa kita harus serius di memahami bab ini. Karena kalau kita nggak paham bab ini pasti tersesat dan menganggap orang-orang yang memberikan keterangan-keterangan itu orang-orang yang sudah mempunyai pemahaman. Padahal jahiliyah itu nilainya ketika orang tidak kenal Allah, Pak. Berarti orang-orang yang membicarakan tentang Allah tidak sesuai dengan ilmunya Allah, mereka masih jahiliyah. Paham ya? Tapi awal itu mulai ora jahiliyah ya. Jadi sudah mulai masuk ke ranah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil, berdasarkan wahyu ya, dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berdasarkan nafsu begitu. Sudah masuk isya? Sambung ya. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita era kondusif tambah sepaneng tapi tambah ramudeng. Insya Allah kita ulangi dan juga kita sampaikan lagi pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Semoga diberi pertolongan, kemudahan dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin astaghfirullahal azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.